Shalom jemaat terkasih. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara kelima hari ini dengan tema memuliakan Allah dalam penderitaan. Memuliakan Allah dalam penderitaan adalah sebuah tindakan iman di mana seseorang tetap bersyukur, setia, tidak bersungut-sungut dan percaya bahwa Tuhan berdaulat atas penderitaan tersebut untuk membentuk karakter dan mendatangkan kebaikan. Penderitaan bukanlah tanda Allah meninggalkan, melainkan kesempatan menyaksikan kemuliaannya. Seperti yang diteladankan Kristus di salib. Meski menderita hebat, Yesus tidak membalas dengan kutuk, melainkan pengampunan dan penyerahan diri. Penderitaannya membuktikan kesetiaan tertinggi yang menjadi teladan bagi orang percaya. Dalam situasi apapun kita saat ini, mari kita tenangkan hati agar dapat beribadah dengan hati yang terarah pada Tuhan. Mari sambil berdiri dan kita menyembah Tuhan. Ada kaki salibmu
Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus dan yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara sekalian. Bapak Mama dipersilahkan dulu. Bapak Mama jemaat yang diberkati Tuhan, pada minggu sengsara atau minggu memperingati penderitaan Tuhan Yesus yang kelima ini, ibadah kita dituntun dengan tema memuliakan Allah dalam penderitaan. Karena itu nas pembimbing bagi kita terbaca dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 16. Pertama Petrus pasal 4 ayat 16 yang berbunyi demikian. Kita sama-sama membacakannya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, dosa menimbulkan titik hitam di hati yang jika terus dilakukan dapat menghancurkan hati dan membuat kita terjebak dalam penderitaan. Namun, mengakui dosa, meminta pengampunan, dan memperbaiki diri adalah cara untuk mengatasi penderitaan yang timbul dari kesalahan sendiri, baik disengaja
maupun tidak mengakui dosa membantu kita melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, melainkan undangan untuk menyatukan rasa sakit pribadi dengan penderitaan Kristus. Mari kita berteduh sejenak di hadapan Tuhan untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, di dalam kekudusan kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Kami sadar benar tidak ada yang tersembunyi dari pandangan. Tuhan mengenal kami. Tuhan tahu pikiran dan hati kami. Tuhan mendengar setiap kata yang keluar dari mulut kami. Tuhan melihat semua perbuatan kami. Terkadang kami memberi diri dipimpin hikmat duniawi, sehingga menyimpan iri hati, suka memegahkan diri. Bahkan kami berdusta melawan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok kami. Karena itu kami mohon, kasihani dan ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat Tuhan, bila demikian pengakuan kita di hadapan Allah, maka hendaklah kita merenungkan bahwa penderitaan Yesus karena dosa kita menegaskan bahwa Allah memahami dan menanggung rasa sakit kita. Ketika Tuhan melihat dosa kita, Ia melihat penderitaan kita. Yesus memuliakan Bapa dengan ketaatannya menderita, tidak membalas kejahatan dan tetap mengampuni. Ia tidak mendendam terhadap orang yang menyiksanya. Di kayu salib, Ia justru berdoa memohon pengampunan bagi mereka. Pengampunan itu juga yang menjadi bukti kasih karunia Allah untuk meneguhkan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam pertama Petrus 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Efesus 1 ayat 7. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Bapak Mama dipersilahkan berdiri, kita menaikkan puji-pujian bagi
nama Tuhan. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Mulut kami membawa pujian padamu. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Nama Tuhan terpujilah, kami puji Dikau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan namamu oleh sekalian bangsa, badan dunia kasih Tuhan tinggallah. Bapak Mama dipersilakan duduk. Mari kita membuka Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat 6 menjadi pembacaan Mazmur bagi kita pada ibadah saat ini. Saya membacakan bagian yang keluar, Bapak Mama membaca bagian yang ke dalam. Mazmur 13 ayat 1 hingga 6, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku turun-temurun? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Mama kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian solo berturut-turut yang disampaikan oleh Mama Pendeta Vivi, dilanjutkan dengan solo dari Kakak Joy. Kakak Joy cukup satu lagu ya, karena ini sore ada banyak lagu.
sesakan jiwa ini. Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang abadi. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa. Aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa. Sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu,
yang sepertimu juga sama denganmu. Cinta kasihmu juga pribadimu, Yesus. Kau merelakan dirimu, merendahkan dirimu, terhina untukku, sengsara untukku. Kau merelakan dirimu, merendahkan dirimu, berkorban untukku dan mati untukku, juga untuk keselamatan dunia. Oh, tiada yang sepertimu, tiada yang sebandingmu. Kerelaan dan kerendahan hatimu, Yesus. Oh, tiada yang sepertimu, tiada yang sebandingmu. Kerelaan dan kerendahan hatimu, Yesus. Mati untukku dan untuk keselamatan dunia. Cinta kasihmu juga pribadimu, Yesus. Kau merelakan dirimu, merendahkan dirimu, terhina untukku, sengsara untukku. Kau merelakan dirimu, merendahkan dirimu, berkorban untukku, mati untukku, juga untuk keselamatan dunia. Oh, tiada yang sepertimu, tiada yang sebandingmu. Kerelaan dan kerendahan hatimu, Yesus. Mati untukku, untuk keselamatan dunia. Kerelaan dan kerendahan hatimu, Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah Tritunggal kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami, berkati kami, agar firman yang sebentar kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Hamba-Mu Bapak Pendeta Soleman yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.
Yohanes 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26 di bawah perikop Yesus memberitakan kematiannya. Silakan berdiri. Mohon maaf, silakan berdiri. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus yang menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Mama kekasih Tuhan, Shalom. Ya, sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, kita mendengar persembahan pujian dari paduan suara perempuan, dan itu nanti dilanjutkan dengan fragmen dari panitia PHRG.
Julio, jujur Be bingung lihat lu nih. Lu rajin ke gereja, rajin ibadat, ikut pelayanan, paduan suara, vokal grup, semua kegiatan di gereja lu ada nih. Tapi kenapa Tuhan bisa kasih lu musibah begini parah nih? Celaka begini macam, lu sering sakit-sakitan. Terus sekarang lu sudah ada kerja lah itu, sudah ada guna lu beriman Julio Norgi, lu jangan ngomong begitu. Tuhan tuh pasti punya rencana yang indah untuk Julio. Norgi, saat beta alami ini semua nih, beta juga sempat bertanya, kenapa Tuhan? Tapi beta sadar kalau memuliakan Tuhan tuh bukan saat ketong hidup enak saja. Sakit juga ketong harus tetap puji Tuhan. Maksudnya, jadi lu senang hidup menderita begini kok kawan? Bukan beta senang, tapi beta tahu Tuhan berdaulat. Tuhan tetap baik. Dengan beta keadaan sekarang nih bisa membuat beta untuk lebih butuh Tuhan lebih dari segalanya. Shalom. Julio, lu keadaan sukar mana? Sudah baik. Puji Tuhan Rama, beta masih sakit, tapi damai sejahtera Tuhan masih ada di beta po hati. Rama, lu dengar toh, Julio kayak delusional. Delusional tuh apa? Coba lu omong tuh yang jelas-jelas Itu tuh dia mental sudah terganggu. Lu pikir sakawan, dia susah begini tapi dia masih bilang puji Tuhan ini. Norgi, lu dengar Lu son boleh omong begitu di Julio. Lu lihat saat dia keadaan begini nih. Lu ingat koson deh kisah Ayub dengan Paulus. Dong tuh memuji Tuhan bukan di saat dong ada merasa baik-baik tapi dong memuji Tuhan tuh di saat dong mengalami penderitaan. Nah, dong tuh memuji Tuhan kenapa? Pasti lu bertanya toh, pasti ketemu semua bertanya di sini. Kenapa kok dong mengalami penderitaan tapi dong masih tetap puji Tuhan? Itu tuh karena dong tahu siapa Tuhan yang dong sembah. Benar Rama, ini penderitaan ini justru membuat beta bersyukur dari hal-hal kecil yang dulu beta anggap sepele. Saya dapat info kalau lu nih celaka kok, terus lu keadaan nih parah kok. Saya kalau jadi lu, kawan, saya suka tinggal Tuhan. Apa untungnya saya ikut Tuhan kalau Tuhan tidak jaga saya? Terus saya nih dapat susah terus. Kawan dong, kalau beta kasih tinggal Tuhan sekarang, bepung kaki bisa langsung sembuh kok. Terus beta langsung dapat pekerjaan kok. Soalnya toh, cuma Tuhan saya yang bisa kasih sembuh beta. Dan di ini titik nih, beta mau orang-orang lihat kalau Tuhan yang beta sembah tuh cukup bagi beta. Kawan dong, Julio benar. Julio bersikap nih membuat ketong sadar bahwa ketong yang sehat nih harus malu karena ketong sering mengeluh dan mengeluh. Itu sukawan dong. Betul juga biasa orang bilang begini. Penderitaan tuh keniscayaan, tetapi puji Tuhan dalam penderitaan tuh itu pilihan iman. Julio, dia minta maaf ya kawan. Dia pikir iman tuh kalau ketong aktif di ibarat atau gereja tuh pasti ketong sukses. Ternyata nyari, dia mulai belajar dari itu arti kesetiaan yang sesungguhnya kawan. Minta maaf ya kawan. Sama-sama Norgi. Doakan beta ya kawan dong, supaya beta bisa cepat sembuh dan kita bisa memuji Tuhan dari sakit maupun sehat. Nah kawan dong, kalau begitu mari ketong berdoa kasih Julio, bukan hanya untuk Julio tapi buat ketong semua di sini supaya ketong pun iman tuh semakin teguh dalam Tuhan. Mari ketong berdoa. Mari kita berdoa. Penderitaan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan hidup. Sikap sabar dan tidak bersungut-sungut di tengah ujian merupakan bentuk tertinggi dari memuliakan Allah. Demikian Tuhan memberkati kita semua.
Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Sekali lagi, Salam. Pertanyaan bagi kita yang sekarang ini ada dalam memperingati Minggu Penderitaan dan Kesengsaraan Tuhan Yesus yang kelima. Apa saat ini ada sukacita atau sedih yang kita alami? Apakah ada sukacita atau sedih yang kita alami? Ya, pasti kedua-duanya. Kita sedih oleh karena Tuhan Yesus menjalani penderitaan yang hebat, bahkan mati di atas kayu salib, bukan karena salah dan dosanya, tetapi karena salah dan dosa kita. Lalu mengapa kita bersuka cita? Kita bersuka cita karena melalui pengorbanan, penderitaan, dan kematiannya ada kebangkitan. Yang dalam kebangkitan itu Allah memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita orang percaya. Amin, Bapak, Mama. Ya. Hari ini Minggu 15 Maret 2026, kita menghayati minggu kelima penderitaan Tuhan dengan belajar bersama dari firman Tuhan Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga 36 dengan tema memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Sekali lagi, memuliakan Allah dalam penderitaan. Tema ini memberi arti bagi kita bahwa sikap iman yang tetap percaya, sikap iman yang tetap bersyukur dan taat kepada kedaulatan Allah. Ini berarti Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami kesesakan, kita tidak murtad dan mengutuk Allah, atau kita membelakangi Allah, melainkan menjadikan penderitaan itu sebagai sarana kesaksian bagi kita orang percaya, bahwa di dalam mengandalkan kekuatannya dan fokus pada rencana kekalnya, lebih baik
daripada mencari kebahagiaan diri sendiri di luar Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan di dalam pembacaan kita ini memperlihatkan kepada kita hal-hal penting untuk kita renungkan. Di mana di dalam pembacaan ini Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yohanes di sini mau mengatakan kepada kita bahwa Yohanes di dalam menyampaikan berita Injil Yesus dengan caranya sendiri yang dapat mengguncangkan cara pikir dunia. Karena kemuliaan bagi dunia itu adalah berbagai-bagai hal kebaikan dan keberhasilan, kesuksesan. Tetapi bagi Yesus yang disampaikan oleh Yohanes di sini, Yesus dipuji ketika ia menanggung seluruh penderitaan yang harus kita tanggung. Ia menderita mati di kayu salib, dan dalam kematiannya ia dipermuliakan Bapa di surga. Ada hal yang menarik yang kita lihat di dalam bacaan ini Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, yang disampaikan kepada kita bahwa ada orang Yunani yang berjalan bersama mereka menuju perayaan itu. Dalam kerinduan mereka untuk bertemu Yesus, mereka berkata kepada Filipus bahwa mereka ingin bertemu Yesus. Selanjutnya Filipus menyampaikan kepada Andreas, dan Andreas bersama Filipus pergi untuk menyampaikan hal itu kepada Yesus. Tapi apa yang disampaikan kepada mereka, tanggapan Yesus justru di luar dari harapan. Paling tidak ketika mendapatkan kabar itu, Yesus bilang, baik, oke, mari sudah, atau silakan. Tapi jawaban Yesus yang disampaikan kepada mereka adalah, telah tiba saatnya Anak Manusia dipermuliakan. Ayat yang ke-23.
Apa yang Yesus katakan ini Bapak Mama mau mengatakan kepada kita bahwa kehadiran orang-orang Yunani melambangkan kepada kita tentang bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, yang menunjukkan pada kita bahwa dengan Yesus mengalami perjumpaan dengan mereka artinya bahwa Yesus telah melampaui tapal batas. Dan mau menunjukkan kepada kita bahwa melalui dirinya, melalui penderitaan dan kematiannya, ia tidak lagi hanya untuk orang Israel, tetapi bagi semua bangsa di dunia dan terutama yang beriman dan percaya kepadanya. Karena itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, melanjutkan jawaban Yesus itu, kita lihat itu pada ayat 3 poin dalam ayat 24, 25 dan 26. Di sana dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia telah menghasilkan banyak buah. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus ini menunjuk kepada kita bahwa orang-orang percaya harus menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang percaya harus mampu memberi diri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bagi banyak orang. Karena itu ia katakan, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah, dia akan tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia jatuh ke tanah, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Karena itu ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, hilang ke dalam bumi, ia tidak hilang terus, tetapi dia muncul kembali, memberikan sebuah kehidupan baru bagi orang-orang percaya. Seperti biji gandum itu, mati, jatuh ke tanah, bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Karena itu sebagai orang-orang percaya, kalau kita diam diri, berdiam diri, jaga diri, tidak mau bikin apa-apa, hidup kita tidak berarti apa-apa bagi Tuhan dan bagi orang lain. Hal yang berikut dalam ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara. Ia akan memeliharanya untuk, saya ulang, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini bukan berarti ia mengajarkan supaya kita tidak usah cinta diri, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya mau memberi diri,
mau memberi kehidupan, mau mempersembahkan seluruh karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita bagi Tuhan dan bagi sesama. Karena kalau kita hanya menjaga diri kita mau aman, kita tidak mau terjadi apa-apa dengan hidup kita, maka kita akan kehilangan semuanya. Tetapi bila kita mempersembahkan hidup kita akan menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Ayat yang ke-26 mengatakan bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun aku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapaknya. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini jelas bagi kita, bahwa sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, yang mau mengikut Yesus, berarti ia mau mengikuti pola hidup Yesus. Sudah sejauh mana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, betul-betul mengikuti pola hidup Yesus di dalam kita menerima tanggung jawab dan karya hidup pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Hanya mereka yang mau mengikuti pola hidup Yesus, dia akan menikmati kehidupan damai bersama Tuhan. Karena Tuhan bilang, di mana mereka berada, aku ada bersama mereka. Mudah untuk kita dengar, untuk kita simak. Tapi dapatkah kita melakukan itu dengan baik di dalam kehidupan kita, Bapak Mama? Selain 3 hal yang disampaikan itu sebagai jawaban terhadap apa yang ia sampaikan, kita juga melihat sisi lemah dari Yesus sebagai manusia. Dengan jelas kita baca pada ayat yang ke-27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Sebagai manusia biasa, Yesus merasa terharu, merasa tidak mampu menjalani berbagai penderitaan yang akan ia tanggung. Sama juga seperti kita, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai beban berat dalam hidup ini, kita tidak sanggup. Fragmen yang disampaikan oleh PHRG tadi menunjuk pada kita bahwa di dalam penderitaan banyak sinis, banyak omelan, banyak hal-hal yang menggoda kita untuk meninggalkan iman. Tetapi bila kita tetap berharap, kita tetap bersandar pada Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi hidup kita. Karena itu penderitaan, rasa terharu yang dialami oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-27 ini
tidak membuat ia putus asa dan habis begitu saja. Malah rasa terharunya itu menjadi sebuah doa yang ia naikkan kepada Bapanya, yang kita dapat baca dalam ayat yang ke-28. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku akan memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi ini adalah doa orang yang menyerahkan kendali hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Ini adalah doa orang yang percaya bahwa kemuliaan Allah lebih besar daripada rasa aman diri. Dan Allah menjawab dengan suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini memperlihatkan sesuatu yang dalam, bahwa kemuliaan Allah tidak hanya terjadi ketika situasi bagus. Kemuliaan Allah bisa terjadi ketika jalan sulit. Bahkan kadang kemuliaan Allah paling jelas justru ketika manusia tidak lagi punya apa-apa untuk dipermainkan, dipamerkan selain iman dan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, ini menjadi satu hal yang baik untuk kita teladani dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, betapapun kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, kesulitan, penderitaan yang mengancam, jadikanlah itu sebagai doa kita. Jadikanlah itu sebagai harap kita dalam kita berseru kepada Tuhan yang menjadi sumber penolong bagi kita. Karena dengan demikian, bila penderitaan itu menjadi doa kita yang sungguh kepada Tuhan, di sana kita akan diberi kekuatan dan kemampuan menghadapi dan menjalaninya sampai tiba pada pemberian kasih karunia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34 dikatakan di sana bahwa akan terjadi penghakiman atas dunia, di mana penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan ketika Tuhan Yesus ditinggikan dari bumi melalui salib, Ia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Dan itu berarti bahwa seluruh penderitaan yang Ia tanggung di salib justru demi dan untuk kita, orang-orang berdosa. Karena itu Bapak Mama,
Walau Tuhan sudah melakukan itu, kita jangan bilang lagi, toh Tuhan masih mau berkorban untuk kita. Tidak lagi sekarang. Sekarang waktunya untuk bagaimana kita berbenah diri di dalam menjawab seluruh panggilan Allah dengan berbagai konsekuensi yang ada untuk hidup dalam taat dan takut kepadanya. Dan ayat 35 sampai 36 mau mengatakan kepada kita tentang bagaimana semua itu akan terjadi. Kata Yesus, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Segala terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Yesus menegaskan terakhir bagi mereka semua, bahwa sedikit waktu lagi Tuhan ada bersama mereka. Selagi ada Tuhan yang menjadi terang itu, yang menerangi kehidupan mereka, berjalanlah bersama Tuhan sang terang itu, supaya kegelapan tidak menarik kamu untuk keluar dari terang kasih Tuhan kepada hidup yang penuh dengan penderitaan, kegelapan dunia ini. Dan kita dituntun untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Karena selama terang itu ada, dan dengan demikian kita akan menjadi anak-anak terang di dalam hidup ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang disampaikan kepada kita saat ini, paling kurang ada 4 hal yang perlu kita renungkan dan refleksikan dalam hidup kita. Kita diminta untuk tetap setia dan tidak putus asa. Betapapun kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dan penderitaan di dunia ini, kita harus meniru pola hidup Yesus yang tetap mengasihi dan patuh, tidak mengeluarkan kata-kata makian, melainkan pengampunan saat ia disalibkan. Ia berdoa bagi mereka semua yang melakukan kejahatan baginya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh itulah yang juga harus kita lakukan, praktekkan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak mampu melakukan itu, kita telah terseret ke dalam kegelapan dunia ini yang paling dalam, yang menjauhkan kita dari terang kasih Kristus. Hal yang kedua, Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, penderitaan itu harus menjadi sarana pendewasaan iman bagi kita, di mana penderitaan harus menjadi kesempatan untuk kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, mematikan keinginan diri dan berfokus pada kemuliaan nama-Nya. Hal yang ketiga, penderitaan harus membawa kita ada dalam pengharapan kekekalan, di mana kita mampu memandang penderitaan sebagai batu ujian yang fana dan mengarahkan pandangan pada kemuliaan kekal
yang Tuhan berikan di waktu yang akan datang. Karena itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, memuliakan Allah di tengah penderitaan berarti kita mengatakan amin pada seluruh karya dan rencana Allah bagi hidup kita. Yakni bahwa penderitaan tersebut tidak akan menjadi suatu yang sia-sia, tetapi akan membawa kebaikan dan kemuliaan baginya dan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian sol dari Ibu Shirley Damaledo. Yes. Rasa dingin, hati ini seperti hamba angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Akan ku rapuh di jalan berdebu, doa lirikku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab,
Bapak Mama kekasih Tuhan, kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Mama dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekalipun hidup kita dipenuhi penderitaan, kemurahan Allah bagi kita tidak terhitung banyaknya dan tidak berkurang jumlahnya. Inilah yang memanggil kita untuk mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui persembahan kita. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersyukur
Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu untuk setiap berkat-berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Dan sebagai wujud tanda syukur kami telah mempersembahkan sebagian berkat itu kepadamu ya Tuhan lewat persembahan. Baik itu persembahan syukur, nasar, perpuluhan, kolekte, dan juga persembahan lainnya yang saat ini kami bawa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon sudi kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu dan senantiasa mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu Bapa. Ini doa syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah sumber berkat. Amin. Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak Mama, mari kita menaikkan syafaat kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu. Betapapun kami hidup jauh dari kehendak-Mu, tapi kasih setia Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan bersama di ibadah ketiga ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu sebagai jemaat, sebagai solo, sebagai paduan suara. Kiranya Tuhan memberkati kami semua umat-Mu dengan bentuk pemberian diri kami kepadamu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami bersyukur karena firman Tuhan yang diberikan bagi kami hari ini. Ajarlah kami Bapa, sebagaimana teladan kasih telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami pun dapat memuliakan Allah di dalam setiap penderitaan yang kami jalani. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan dengan seluruh pergumulan-pergumulan hidup mereka di minggu yang baru. Tuhan ada bersama mereka, menyertai mereka di seluruh aktivitas, tugas, dan karya hidup mereka.
Tuhan hadir di tempat-tempat mereka berkarya. Supaya biarlah Bapa dengan penyertaan dan berkat-Mu, mereka boleh memperoleh berkat dan hidup memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, bagi 6 pasangan nikah, dan bagi 102 orang jemaat Tuhan yang mengalami ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah di dalam mereka menikmati berkat penambahan usia yang Tuhan beri. Mereka terus hidup di dalam memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat anak Mars Tri Kansa Kuanak yang hari ini ia mengalami ulang tahun yang keempat karena kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Yeti Sikteubun yang mengalami ulang tahun ke-61. Berkati kedua anakmu dalam hidup dengan berkat-berkat yang Tuhan beri, supaya sepanjang hidup yang dijalani, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Apa yang menjadi pergumulan kami sebagai jemaat, sebagai majelis di dalam pelayanan minggu yang baru, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Semua pelayanan rutin kami taruh, kiranya Tuhan jalan bersama kami, memberkati kami, memberi kami kemampuan dan kesanggupan, supaya kami dapat melaksanakan semua pelayanan-Mu dengan baik, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi dan berkati kami. Tibakan kami di rumah tangga kami dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. PHRG dengan seluruh potensi yang mereka persembahkan, pemandu puji-pujian, pemain keyboard, juga bagian multimedia, Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir dalam ibadah Minggu Sengsara kelima hari ini. Pendeta Flora Welfart Manafe melayani ibadah pertama dan kedua, sedangkan Pendeta Soleman Oliloni melayani ibadah ketiga dan keempat. Dalam rangka pertukaran pelayan lingkup klasis Kota Kupang Timur, maka ibadah Minggu 22 Maret dilayani oleh ibadah pertama, Pendeta Maria Mona Lisa Fanggi Dayedetan dari Jemaat Bethlehem Oesapa Barat. Ibadah kedua, Pendeta Agustina Monehae dari Jemaat Kanaan Naimata. Ibadah ketiga, Pendeta Media Magdalena Karo Sekali dari Gereja Batakaro Protestan. Ibadah keempat, Pendeta Mercy Kapioru Patikawa, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Pendeta Yusuf Nakmova memimpin ibadah di Jemaat Eklesia Lasiana pukul 7 pagi. Pendeta Soleman Uliloni memimpin ibadah di Jemaat Lahai Roy Tuak Sabu pukul 6 pagi. Pendeta Flora Welfart Manafe memimpin ibadah di Lapas Perempuan Kupang pukul 8 pagi. Pendeta Vivi Siarbalo memimpin ibadah di Jemaat Ora et Labora RSS Oesapa pukul 4 petang. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 22 Maret adalah ibadah pertama, Rayon 16, 20, dan 21. Ibadah kedua, Rayon 9, 11, dan 23.
Ibadah ketiga, rayon 7, 8, dan 24. Ibadah keempat, rayon 4, 12, dan 13. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 22 Maret adalah ibadah pertama, paduan suara Alleluia dan vokal grup Elevate. Ibadah kedua, paduan suara Pelita dan vokal grup Kanisha. Ibadah ketiga, paduan suara Solideo Gloria dan vokal grup SOG. Ibadah keempat, paduan suara Oikonomia dan vokal grup Kaum Bapak Maranatha. Unit pembantu pelayanan musik gerejawi akan melaksanakan drama musikal semesta bernyanyi musim ketiga bertajuk Karya Terbesar. Untuk itu, akan dilaksanakan latihan drama hari Selasa dan Kamis pukul 6 petang di gereja, serta latihan paduan suara gabungan setiap hari Minggu pukul 8 malam di gereja. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat dan paduan suara yang ada di lingkup Jemaat Maranatha. Dalam rangka pelaksanaan Pes Parawi Ibadah Penyegaran Iman dan Retreat Pemuda Tingkat Klasis Kota Kupang Timur, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk tim pelaksana kegiatan tersebut, antara lain ibadah pengembalaan pada hari Jumat 20 Maret pukul 5 petang di Gereja Maranatha Oebufu. Ibadah perhadapan pada hari Minggu 22 Maret pukul 6 petang di Gereja Maranatha Oebufu. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menjadi bagian dari tim pelaksana tersebut tepat waktu. Pelaksanaan pembelajaran katekisasi pranikah mulai berlangsung hari Rabu 18, 19, 20, 21, 23, dan 24 pukul 9 pagi hingga 11 siang secara luring dan daring bertempat di gereja. Mohon hadir tepat waktu. Telah terdaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus, pasangan nikah Saudara Tifandi Leonanak dengan Saudari Yuvindri Henuk. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 20 Maret di Jemaat Lahairoi Oedai, Rotendau. Pengunjungan unit pembantu pelayanan PIPD dan pendeta pendamping adalah sebagai berikut. Pendeta Vivi Siarbalo melayani di Persekutuan Doa El Roy pada hari Senin 16 Maret pukul 7 malam. Pendeta Yusuf Nakmova melayani di Persekutuan Doa Bukit Sion pada hari Rabu 18 Maret pukul 7 malam. Pendeta Vivi Siarbalo melayani di Persekutuan Doa Eklesia Malole pada hari Sabtu 21 Maret pukul 7 malam. Tim pelayanan Paskah akan melaksanakan usaha dana dengan kegiatan basar makanan pada ibadah pertama dan kedua Minggu 15 Maret. Mohon partisipasi jemaat dalam kegiatan usaha dana tim pelayanan Paskah. Selain itu, tim pelayanan Paskah akan melaksanakan lomba ornamen Paskah bertajuk Taman Getsemani. Untuk itu, mohon partisipasi setiap rayon dalam lomba ornamen Paskah. Bagi rayon yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Ibu Victoria Detan atau Saudara Nita Toh paling lambat hari Jumat 20 Maret. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Maret pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftar ke Sekretariat Gereja dengan mengisi formulir baptisan kudus dan membawa fotokopi surat nikah orang tua, akte kelahiran anak jika ada, serta surat keterangan asal jemaat bagi orang tua saksi bukan Jemaat Maranatha. Pendaftaran paling lambat pada hari Kamis 19 Maret pukul 3 petang. Pengembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 21 Maret pukul 10 pagi di gereja. Ibadah persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Maret pukul 6 pagi dan 6 petang. Gladi perjamuan kudus akan dilaksanakan setelah ibadah persiapan perjamuan kedua selesai. Perjamuan kudus Paskah akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 April pukul 6 pagi, 8 pagi, 4 petang, dan 6 petang. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 3 April pukul 8 pagi. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April pukul 5 pagi setelah prosesi kemenangan Paskah. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 8 Maret mencapai total 1.739 jemaat, terdiri dari 662 jemaat laki-laki dan 1.077 jemaat perempuan. SMK Swasti Sari Kupang menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 program keahlian. Pendaftaran mulai dari bulan Maret 2026 hingga bulan Juni 2026.
SMA Kristen Generasi Unggul menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran mulai dari tanggal 1 Januari 2026 hingga 20 Juli 2026. Gereja menerima persembahan berupa seekor anak babi dari Bapak Eknol Lalan di Rayon 24. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 7 hingga 13 Maret mencatat, saldo awal penerimaan Rp116.878.100, pengeluaran Rp92.989.600, saldo akhir Rp23.888.500, penerimaan untuk pembangunan Rp5.187.500, pengeluaran Rp17 juta, saldo akhir pembangunan Rp101.842.877. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Memuliakan Allah dalam penderitaan bukanlah tentang menyukai rasa sakitnya, melainkan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah dan mengizinkan namanya dimuliakan melalui keteguhan iman kita. Mama, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk untuk ambil saat teduh.